Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Ta'ala semata. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang kita cintai, keluarga dan segenap para sahabatnya. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepadanya atas nikmatnya yang diberikan kepada kita, yaitu agama yang tegak, agama yang Islam, agama Islam yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Dengan Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sempurna. Bersyukur atas petunjuknya yang diberikan kepada kita, sedang yang lain masih banyak yang sesat. Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, akidah kita menjadi kuat dan kokoh. Dengan petunjuknya, amal-amal menjadi sempurna yang pada akhirnya akan menjadi amalan akhir yang utama. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap waktu merupakan ladang pahala bagi setiap muslim. Oleh sebab itu, janganlah kita lewatkan sesaat pun waktu yang engkau lalui dengan kesia-siaan dan merugikan diri sendiri. Yang berarti setiap waktu yang kita miliki, setiap detik, setiap menit yang kita miliki, hendaklah kita memakai waktu tersebut dengan hal-hal yang untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan jangan gunakan waktu tersebut untuk merugikan diri kita sendiri. Berikut ini akan kami sebutkan 3 buah amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dicintainya, amalan yang akan mendekatkan dirimu kepadanya, amalan yang akan menenteramkan hatimu dimanapun engkau berada, dan amalan yang akan menjadi tabunganmu untuk menyambut hari esok setelah ditiupnya sangkakala dan hancurnya dunia serta segenap isinya. Para hadirin, inilah amalan yang menenteramkan dan merupakan tabunganmu kelak. Yang pertama, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ingatlah kalian kepadaku, artinya dengan cara menaatiku. Niscaya aku pun akan mengingat kalian dengan melalui pemberian ampunan. Dalam riwayat lain disebutkan melalui pemberian rahmatku. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ingatnya Allah Ta'ala atas kalian itu lebih besar daripada ingatnya kalian kepadanya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Zikir yang diharapkan Allah adalah tidak hanya sekedar gerakan lisan, namun memiliki bekas dan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan zikir yang banyak diharapkan mampu menghadirkan nur atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula memberikan keterangan dan ketenteraman jiwa. Karena itu, semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin banyak pula zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga menjadi alat hamba yang beriman untuk menghapus dosa-dosanya, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 35 yang artinya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan mereka untuk ampunan dan pahala yang besar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan kembali dalam sabdanya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah dan membaca kitab Allah serta mempelajarinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketentraman dan diliputi rahmat, dan para malaikat akan menaungi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan
yang di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Lalu untuk amalan yang kedua yaitu tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku, berdoa kepadaku akan masuk ke neraka jahanam untuk keadaan hina dina. Rasulullah SAW bersabda, tiada suatu urusan yang lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa. Yang berarti tetaplah kita sebagai umat muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maupun keadaan kita sedang senang maupun sedang susah. Karena segala hal yang terjadi di dunia ini pasti ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dari senang pun kita diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap berdoa kepada Allah atas rasa syukur karena kita telah diberikan kesenangan. Begitu pula ketika kita dalam keadaan sedih, kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta bantuan akan kesedihan yang kita timpa tersebut. Rasulullah SAW bersabda, tiada suatu urusan yang lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala murka pada dirinya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada khutbah kedua ini mari kita perhatikan. Pada khutbah pertama telah saya sampaikan dua amalan yang menenteramkan dan merupakan tabungan kelak. Yang pertama yaitu memperbanyak zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetaplah berdoa kepadanya baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dan pada khutbah kedua ini saya akan menyampaikan amalan yang terakhir, yaitu yang ketiga, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan dosa bagi manusia adalah suatu kelaziman. Tidak ada manusia yang masum kecuali para nabi. Setebal apapun tingkat keimanannya, seluas apapun ilmunya, dan sedalam apapun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia adalah manusia, dia pasti suatu kali akan melakukan kesalahan dan dosa. Persoalan yang sebenarnya bukan pada manusia yang berdosa dan bersalah, akan tetapi apa yang dilakukan setelah dosa dan kesalahan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 135 yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah Subhanahu wa taala lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Anfal ayat 33 yang artinya, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Nabi Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku setiap hari meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat An-Nur ayat 33, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
Pintu taubat akan selalu terbuka bagi siapa saja yang menghendaki. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengabulkan taubat hamba-hambanya, dan tidak seorang pun mampu menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala darinya. Tidak ada hijab atau penghalang apapun antara dia dengan Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 25 yang artinya, dan dialah yang mengabulkan taubat hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Sudah banyak ayat Al-Quran yang menerangkan agar kita selalu bertaubat, karena ini adalah kewajiban yang harus didahulukan dan tidak boleh diakhirkan. Sebab bertaubat di ambang pintu kematian tidak ada gunanya. Taubat seperti ini bukanlah atas kehendak hati, melainkan keterpaksaan, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 17 sampai ayat 18, yang artinya, sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana, dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima taubat mereka dari orang-orang yang meninggal sedangkan mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Quran surat An-Nisa ayat 17 sampai ayat 18. Saudaraku, perjalanan waktu menggiring kita semakin mendekati kematian. Oleh sebab itu, marilah kita isi umur kita dengan zikir, doa, dan taubat kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dicintainya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama para nabi, sidikin, syuhada, dan orang-orang salih dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan mengampuni serta memasukkan kita ke dalam orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon petunjuk dan rahmat-Mu ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, dan para sahabatnya yang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.